Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Abdul Rasa selaku dosen pengampu mata kuliah Perekonomian Indonesia dan juga rekan-rekan mahasiswa Universitas Libar Asia yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Desainer Gita Nanda dari Program Studi Manajemen. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas dari UTS Perekonomian Indonesia yang mengenai strategi untuk meloloskan diri dari middle income trap dalam perspektif komprehensif kebijakan fiskal, moneter, dan utang luar negeri menuju Indonesia emas 2045. Baik, Bapak dan rekan-rekan sekalian, untuk memulai pembahasan hari ini, mari kita bedah terlebih dahulu apa sebenarnya esensi dan akar sejarah dari fenomena jebakan pendapatan menengah berikut ini. Secara akademis, istilah middle income trap pertama kali dipopulerkan oleh Gill dan Karas dalam laporan resmi Bank Dunia tahun 2007 yang berjudul An East Renaissance. Maaf, An East Asian Renaissance. Kondisi ini mendeskripsikan sebuah negara berkembang yang berhasil keluar dari tingkat pendapatan rendah, namun kemudian mengalami stagnasi dan kesulitan untuk melompat menjadi negara yang maju. Dan mengapa hal ini bisa terjadi? Karena negara tersebut mulai kehilangan daya saing upah murah atau low wage advantage, tetapi di sisi lain belum memiliki kapasitas untuk bersaing di sektor industri bernilai tambah tinggi yang berbasis penguasaan teknologi. Mengutip data dari IDX Channel, tantangan ini tentunya sangat real bagi kita. Sejak tahun 1992, Indonesia tercatat telah berada di fase pendapatan menengah ini selama kurang lebih 33 tahun. Hambatan struktural inilah yang harus segera kita urai. Baik, jika kita melihat grafik lompatan PDB per kapita nasional menuju tahun 2045 di layar ini, target visi kita sangatlah masif. Mengacu pada data box, kata data, untuk sah dikategorikan sebagai high income country atau negara yang maju pada tahun 2045, PDB per kapita Indonesia ditargetkan harus menembus angka di 23.199 US dollar. Dari posisi kita saat ini yang berada di kisaran 4.900-an US dollar, artinya perekonomian kita dituntut untuk melakukan lompatan pendapatan hingga 4 sampai 5 kali lipat dalam 2 dekade ke depan. Dan untuk mematahkan mitos jebakan ini, bangunan kebijakan makro harus dieksekusi secara agresif melalui 3 pilar utama. Apa sih 3 pilar utama tersebut? Nah, untuk pilar yang pertama yaitu kebijakan fiskal. Berdasarkan dokumen informasi APBN dari Kementerian Keuangan, stimulus fiskal harus difungsikan secara optimal sebagai motor transformasi struktural melalui 3 instrumen di bawah ini. Yang pertama adalah penguatan human capital. Mengunci efisiensi anggaran pendidikan mandatori sebesar 20% untuk program skilling, reskilling, dan penguatan vokasi berbasis teknologi tinggi agar produktivitas tenaga kerja kita meningkat. Dan untuk yang kedua yaitu akselerasi hilirisasi. Memberikan insentif fiskal yang terukur seperti tax holiday dan tax allowance untuk memacu investasi pada industri pengolahan dalam negeri. Dan yang terakhir adalah efisiensi logistik. Memastikan belanja modal infrastruktur fokus pada konektivitas guna memotong biaya logistik nasional jangka panjang secara permanen. Untuk pilar selanjutnya itu kebijakan moneter. Jika kebijakan fiskal berperan memberikan bensin bagi pertumbuhan, maka Bank Indonesia selaku otoritas moneter berperan menjaga agar mesin ekonomi tetap stabil. Selaras dengan laporan perekonomian Indonesia dari Bank Indonesia, ada 3 fokus utamanya, yaitu yang pertama adalah stabilitas harga, mengelola stabilitas nilai tukar rupiah, dan juga mengendalikan inflasi pangan domestik demi mengamankan daya beli masyarakat kelas menengah yang menjadi motor konsumsi nasional. Yang kedua yaitu kebijakan makroprudensial yang akomodatif,
memberikan insentif likuiditas perbankan untuk mendorong penyaluran kredit ke sektor-sektor produktif dan ekonomi hijau. Dan yang ketiga adalah digitalisasi sistem pembayaran, yaitu memperluas ekosistem kris dan digitalisasi keuangan untuk menekan biaya transaksi real di masyarakat. Baik, kita masuk ke pilar yang ketiga, yaitu utang luar negeri. Membiayai transformasi ekonomi menuju negara maju membutuhkan modal yang sangat besar, mengacu pada arah kebijakan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan. Utang wajib dikelola secara prudent dengan dua prinsip utama. Yang pertama adalah utang produktif. Pinjaman luar negeri harus dialokasikan langsung pada proyek strategis nasional yang memiliki economic rate of return tinggi dan kapasitas transfer teknologi. Yang kedua yaitu sustainability, yaitu memitigasi risiko fluktuasi kurs mata uang asing dengan memperkuat porsi pendanaan domestik melalui SBN, surat berharga negara, serta memaksimalkan peran alternatif non-utang melalui Sovereign Wealth Fund kita, yaitu INA, Indonesia Investment Authority. Oke, lanjut ke hilirisasi industri. Contoh konkret integrasi dari pilar-pilar tersebut tercermin dalam kebijakan hilirisasi industri. Hilirisasi komoditas bukan lagi sekedar pilihan, melainkan prasyarat mutlak untuk mengubah struktur ekonomi kita dari berbasis komoditas mentah menjadi berbasis manufaktur modern. Target besarnya adalah meningkatkan kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB hingga mencapai minimal 28% pada tahun 2045. Nah, untuk tantangannya, jalan menuju tahun 2045 ini tentunya kita akan menghadapi tantangan real. Mengadaptasi analisis dari OPD Kementerian Keuangan, kita menghadapi efek treadmill ekonomi, suatu kondisi di mana pendapatan masyarakat kelas menengah meningkat, namun biaya hidup tumbuh jauh lebih cepat, sehingga secara real mereka merasa jalan di tempat. Hal ini diperparah oleh hambatan regulasi berupa tumpang tindihnya aturan, inefisiensi birokrasi, serta masih rendahnya alokasi anggaran inovasi dan riset nasional. Dan untuk mengukur sejauh mana kita mampu mengatasi tantangan tersebut, berikut adalah tabel indikator capaian di layar ini menunjukkan target komparasi yang harus kita penuhi. Dari PDB per kapita, kontribusi manufaktur, hingga penguatan Human Capital Index dari level 0,54 menjadi 0,73. Nah, oleh karena itu, salah satu langkah taktis pemerintah Indonesia saat ini adalah melakukan proses aksesi untuk bergabung menjadi anggota penuh OECD, Organization for Economic Cooperation and Development. Angka global ini sangat krusial untuk mengharmonisasikan standar kebijakan domestik kita dengan standar internasional, meningkatkan kepastian hukum, dan juga memberikan perlindungan yang maksimal bagi investasi bertaraf dunia. Baik, sebagai kesimpulan akhir, meloloskan diri dari middle income trap tidak bisa dilakukan secara parsial. Dibutuhkan integrasi yang solid tanpa sekat antara kebijakan fiskal yang produktif, moneter yang stabil, dan pengelolaan utang yang prudent demi keberlanjutan ekonomi jangka panjang. Dan seluruh argumen ini disusun berdasarkan referensi ilmiah terpercaya, mulai dari naskah Bank Dunia, Bappenas, Bank Indonesia, hingga Kementerian Keuangan yang saya cantumkan di daftar pustaka berikut ini. Baik, demikian pemaparan presentasi ujian tengah semester saya. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Abdul Razak atas bimbingannya luar biasa selama perkuliahan untuk mata kuliah perekonomian Indonesia. Mohon maaf atas segala kekurangan. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.